Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azib ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Betapa kita hari ini bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk hamba yang dipilihnya untuk masih dapat menjalankan kehidupan dengan baik di tengah pandemi yang melanda dunia ini. Semoga Allah senantiasa memelihara kesehatan kita, kekuatan kita, sehingga kita terus bisa berjihad fisabilillah untuk melakukan sesuatu yang baik, apa yang bisa kita lakukan dari apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita masih dapat melanjutkan di episode ke-6 perjalanan karir politik anak desa yang kita sebut Kai Dubes, Bapak Tosari Wijaya. Beliau orang yang senantiasa di lapangan sejak muda sampai hari ini masih terus bersemangat. Kadang-kadang yang kalah semangat malah yang lebih muda dari beliau. Selama ini kita sudah membahas perjalanan beliau dari desa sampai ke kecamatan, ke kota, kemudian hijrah ke Jakarta. Itu semua adalah proses-proses pematangan Kai Dubes Tosari Wijaya sebagai anak bangsa yang pada perjalanan karirnya meniti karir di bidang politik, bagian dari perjalanan sejarah bangsa. Dalam perjalanan sebelumnya kita sudah mendengar bagaimana Kai Dubes itu mencari ilmu, bergaul dengan para kiai-kiai, para politisi dan aktivis-aktivis organisasi sampai berhasil. Bahkan di akhir percakapan yang lalu kita sudah mendengar Kai Dubes Tosari Wijaya ini juga sangat aktif di perburuhan dan di sana juga mendapatkan ilmu yang cukup banyak. Kemudian ternyata di dunia perburuhan di sana juga ada kandungan politik dan hukum yang menambah kekuatan ilmu pengalaman Kai Dubes sehingga itu semua menjadi modal untuk meniti karir di bidang politik. Nah sekarang Kai Dubes ingin bercerita bagaimana Kai Dubes dulu menyaksikan dan juga ikut di dalam bagiannya dalam suasana gejolak transisi kekuasaan dari Orde Lama kepada Orde Baru. Ini perlu diketahui oleh generasi muda supaya jangan kehilangan jejak karena perjalanan hidup ini ada kaitannya dari waktu ke waktu. Jangan ada putus di tengah jalan ceritanya supaya jelas dan terang dari mana asalnya dan kemana perjalanannya. Reformasi yang ada sekarang ini adalah perjalanan dari kekuasaan Orde Baru, peralihan dari Orde Baru. Orde Baru muncul adalah peralihan dari Orde Lama. Nah, Kai Dubes kepingin cerita rentang waktu tahun 1967 ke 1973, bagaimana gejolak transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Tapi nanti Kai Dubes juga sedikit akan bercerita tentang background sebelum terjadi gejolak itu. Baiklah, mungkin pemirsa sudah tidak sabar lagi untuk mendengar bagaimana cerita yang disaksikan sendiri dan sebahagian ikut Kai Dubes di dalamnya, saksi sejarah, dan kita mencatatnya, memperhatikannya dengan seksama. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita, menjadi motivasi dan memberi semangat, terutama mempertahankan nilai-nilai keislaman, keimanan yang dulu ada dipertahankan dan mudah-mudahan sekarang pun masih ada sehingga perjalanan kita terarah dengan akhlakul karimah yang harus kita pelihara supaya kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kai Dubes, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, gimana kabarnya? Sehat? Orang sehat? Sehat, alhamdulillah. Kopi mana kopi? Kita judulnya kopi bareng. Ada kopi. Minum kopi. Ini Kita kopinya. Ya. Kalau waduh, itu gelas dari mana nih? Kalau ini dari Frankfurt, Jerman. Oh iya.
Kalau ini dari Taiwan. Taiwan. Pokoknya masih buatan luar negeri ya. Kita belum pakai dalam negeri. Kedau. Ya, baik. Ya. Kak Dubes, ya, alhamdulillah kami masih sempat ini mendengarkan langsung dari Kak Dubes sejarah perjalanannya. Hari ini kita mau fokus cerita gejolak transisi kekuasaan politik Orde Lama ke Orde Baru tahun 67 ke 73. Mungkin Kak Dubes bisa menguraikannya dulu, apakah ada kaitannya dengan sebelumnya sedikit. Tentunya kita akan bercerita tentang Super Semar nanti. Itulah dari kuncinya ya, dari sana bergeraknya peralihan itu. Nanti kita dengar juga cerita bagaimana pemilu pertama dilakukan di saat Orde Lama, kemudian bagaimana format partai yang dibentuk, karena waktu itu masih mencari bentuk, dan bagaimana nanti terakhir bagaimana jadinya. Mungkin Kak Dubes akan menguraikan dalam waktu 1 jam ini. Silakan Kak Dubes. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sore ini kita bisa jumpa kembali untuk mengisi acara ngopi bareng pada setiap sore hari setiap 2 minggu. Alhamdulillah. Ini juga untuk mengukur stamina kita, Ustaz. Menjelang Ramadan ya? Ya, menjelang Ramadan, betul. Dan oleh karena itu untuk Ramadan kita sengaja kita akan istirahat untuk acara ini, tetapi kita konsentrasi mungkin jauh lebih berat untuk mengisi acara Ramadan. Jadi kita akan mengisi Ramadan 30 hari kali 24 jam. Wah, itu ya. Oleh karena itu ini tidak boleh mengganggu dulu, biar kita letakkan dulu, kita nanti 2 minggu kemudian sesudah Idul Fitri kita mulai lagi. Sebagai kelanjutan daripada acara yang sekarang. Jadi Ustadz, jadi kekuasaan itu setelah merdeka. Nah, ini sahabat saya sudah hadir ini, Pak Lukman. Pak Lukman Hakim ya? Oh iya, Pak Lukman Hakim. Sebentar, nampaknya. Kalau Pak Lukman udah hadir, ini aman kita nih, karena beliau ahli sejarah tokoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa gabung ini. Alhamdulillah. Ya, nanti kita minta komentarnya ya, Pak Lukman. Insya Allah. Ya, kita dengar dulu Kak Dubes. Ya, Ustaz, mungkin kita 45 menit saja ya saya Ustaz. Ya, lanjut. Jadi supaya Pak Lukman lebih banyak, karena beliau juga pemain pada zamannya. Jadi ini termasuk kayaknya uji di depan Profesor Doktor ini tentang sejarah. Nanti akan dinilai oleh profesornya apakah dapat cum laude atau tidak ya. Betul. Lanjut Pak, silakan. Ya, tetapi ini sengaja saya, mungkin banyak orang tidak tertarik untuk berdiskusi seperti kita ini. Karena kita berbicara masa lalu. Tapi jangan lupa, kalau masa lalu itu kita lupakan, kita bisa diombang-ambingkan oleh orang-orang yang sebenarnya aventurir. Nah, kita tidak ingin. Jas merah. Nah, harus tetap ingat kepada sejarah. Dan kebetulan hadir juga ini ahli sejarah kepemimpinan ini. Nah, nanti bisa kita dengar kontribusinya. Jadi nanti anak-anak muda itu kalau tidak tahu ini, pasti ke depannya itu terombang-ambing. Nah, apa kita buka ini, jadi ini mudah-mudahan ini menjadi investasi. Saya investasi di Pak pemimpin Pak Lukman, juga investasi di Ustaz, begitu. Untuk anak-anak muda masa depan. Kalau saya kan mungkin saya sudah tinggal menonton saja. Tetapi kalau kita tidak bisa memberikan informasi tentang sejarah masa lalu, akhirnya mereka tidak tahu. Nah, di sini kewajiban kita untuk menyampaikannya. Oleh karena itu saya bersyukur Ustadz bersedia untuk mendampingi saya menjadi moderator, sekaligus bisa menghadirkan sahabat saya yang ahli tentang kepemimpinan di kalangan kepemimpinan di bidang politik.
Ya, barangkali juga bisa bercerita banyak pengalaman ketika bersama-sama dengan saya nanti. Jadi saya akan memulai begini, Ustaz. Ya. Jadi pemerintahan yang sah di Republik itu kan sejak tahun 45. Iya. 45 perjalanan, kemudian terjadi pemberontakan PKI pada tahun 65. Kemudian kepemimpinannya yang dari Presiden Soekarno pindah ke Presiden Soeharto yang disebut sebagai pejabat presiden pada sidang MPRS tahun 67. Nah, mengapa disebut sementara? Karena waktu itu sebenarnya pemilu 55 yang diikuti kurang lebih 125 partai politik itu yang berhasil memilih anggota parlemen. Ini tahun 55, pemilu 55 yang diselenggarakan oleh, sebutlah yang labelnya oleh Orde Lama. Dan saya umur 15 tahun pada saat itu, dan alhamdulillah saya juga mengalami menjadi panitia di pemilihan di kecamatan. Jadi saya tahu pada umur biasa. Ya, tapi saya tidak ikut memilih pada waktu itu. Belum punya hak pilih. Belum punya hak pilih. Tapi sudah jadi panitia. Ya, itu dia luar biasa. Nah, itu Pak Camat yang menjadi ketua apa namanya kalau sekarang mungkin PPD apa begitu. Apa PPS. PPK, Pak Camat, PPS. Kecamatan. Panitia pemilihan kecamatan sekarang. PPK. Nah, itu ketuanya Pak Camat. Saya pagi-pagi waktunya mestinya jam 12 boleh datang jam 12 untuk menunggu kehadirannya surat suara. Saya pagi-pagi saya sudah ada di tempat kecamatan. Pak Camat tanya, kok ada di sini? Kamu nggak pilih? Saya bilang, saya belum punya hak pilih, Pak Camat. Jadi saya hanya bisa punya hak untuk bekerja, gitu kira-kira. Kata Pak Camat dan beberapa teman yang lain, enggak apa-apalah, kamu kan panitia, boleh ikut milih. Begitu. Tapi saya juga menolak, Ustaz. Oh, jangan, saya melanggar undang-undang nanti kalau saya ikut memilih. Gitu. Tapi saya akan bekerja untuk kepentingan ini. Gitu. Nah, oleh karena itu, jadi walaupun saya jadi panitia, saya tetap tidak mau memilih pada tahun 55 itu. Nah, ini gambaran bahwa keterlibatan saya di partai politik itu sudah sejak ketika PBN Partai NU keluar dari Masumi pada tahun 52 di Muktamar di Palembang. Nah, itu saya sudah terlibat, bahkan ikut kampanye. Nah, kampanye saya itu bersama dengan anak-anak Pandu. Jadi kalangan remaja saya sudah kampanyekan untuk milih NU. Ini mirip-mirip kayak Ustadz yang belum nikah menasihati orang yang udah nikah. Iya, jadi orang-orang itu untuk memilih. Tapi saya nggak boleh milih. Nggak boleh milih. Ya. Udah ngurusin orang memilih. Ya. Nah, pada waktu itu seingat saya masih mendekati walaupun tidak persis partai politik dan perorangan itu menjadi calon pada tahun 55 ya, itu. Jumlahnya 125. Ya. Ada tokoh yang terkenal itu dia tidak masuk partai politik tapi dia yang sendiri. Jumlah maksimalnya itu Pak Tosari. Ya, ya betul. Jadi saya juga kadang-kadang kok begitu terbukanya, begitu luasnya zaman Orde Lama yang dimaki-maki oleh kita sekarang. Tapi ketika membuat calon presiden pada Orde Reformasi ini, kok malah disulit-sulit. Itu juga menjadi pikiran saya juga itu. Ya, ya. Nah, oleh karena itu, saya kira anak muda harus tahu mengapa waktu itu bisa terbuka tanpa ada hambatan sedikit pun. Seandainya saya waktu itu saya punya hak untuk dipilih, mungkin saya juga bisa mencalonkan. Nyalon juga. Nyalon juga. Itu. Dan itu tidak akan ada hambatan. Sebagai calon perorangan. Iya, calon perorangan. Sekarang calon perorangan harus dapat KTP sekian puluh ribu.
Bukan itu saja, sudah ketua umum partai politik belum tentu bisa dicalonkan karena nggak memenuhi. Nah, ini kan juga harus menjadi pemikiran kita. Ya. Apakah dulu itu demokrasinya lebih terbuka, lebih memberikan kesempatan kepada rakyat untuk terlibat, dan sekarang justru malah lebih sempit, yang katanya semua fasilitas sudah ada, pemikirannya sudah ada, para pelakunya sudah terdidik. Kok masih bayangan saya, kenapa kok bisa begini gitu. Nah, oke lah, itu kan sejarah Ustaz ya. Kita tidak usah menangisi sejarah, tapi kita harus pelajari sejarah itu. Nah, kemudian yang menang itu dari pemilu 555 itu ada 4. Pertama PNI, kedua Masyumi, ketiga NU, partai, semua partai di NU, kemudian keempat PKI. Nah, disinilah kemudian muncul fenomena anti PKI. Kenapa? Karena PKI juga melakukan sejak sebelum 45 itu sudah melakukan kekerasan terhadap masyarakat, khususnya di kalangan petani dan di pabrik, di perkebunan itu dilakukan perebutan lahan gitu. Sehingga ketika PKI begitu muncul sebagai partai politik keempat, terbesar keempat, itu maunya kondisi Indonesia itu perpolitikannya membara. Bahasa saya itu membara. Karena di mana-mana kemudian terjadi konflik-konflik antar kelompok. Kemudian semua partai politik, terutama yang besar, kemudian yang nampaknya diberi contoh oleh Partai Komunis, punya organisasi-organisasi yang berafiliasi. Punya serikat buruh yang berafiliasi kepada partai-partai itu. NU yang tadinya tidak punya juga punya. Mendirikan juga organisasi. Ya, organisasi pemuda, organisasi massa, organisasi wanita, organisasi semua ada, lengkap. Jadi artinya partai politik pada zaman Orde Lama itu punya sayap yang sangat banyak, dan itu bagian sebenarnya untuk merebut massa sebanyak-banyaknya supaya bisa ikut pemilu. Tetapi nanti akan lihat perkembangannya berikutnya setelah kembali dari berpindah dari orde ke Orde Baru. Nah, Orde Lama ini kemudian dengan membaranya ke PKI, banyak melakukan konflik-konflik di kalangan masyarakat, yang politiknya juga konflik, antar organisasi petani itu konflik, antar organisasi buruh itu konflik, antar organisasi pemuda konflik, pelajar pun konflik. Saya waktu ada di Malang, ada kasus Kanigoro itu, tempat pendidikan dan kader PII, itu diserbu di dalam masjid. Nah, sama PKI. Suasana itu kayak suasana perang nih, Mas. Gitu. Ya, mungkin kalau Pak Lukman nanti kalau bisa lebih jelas, mungkin kalau ada data-data bisa disampaikan. Jadi suasana itu ada di film G30S itu. Ya, film G30S itu. Nah, itu awalnya itu penyerangan Kanigoro itu. Ya. Saya Kanigoro itu kan daerah Kediri, Ustaz. Saya berada di Malang. Wah, Malang itu juga membara itu, Ustaz. Disitulah kemudian lahir Banser di kalangan Ansor itu yang dari Blitar. Jadi lahirnya Banser itu sebenarnya untuk membentengi para ulama, para tokoh-tokoh Islam, para haji-haji itu kan dianggap setan desa oleh PKI. Jadi tidak ada yang baik lah kalau dari Islam di mata PKI. Muncullah Banser dari Blitar itu. Kemudian yang sekarang, mudah-mudahan tidak bergeser dengan cita-cita yang dulu untuk melindungi umat Islam, pemimpinnya, ulamanya, dan sebagainya. Nah, itu sejarah masa yang lalu. Kemudian setelah pada tahun 65 terjadi pemberontakan PKI tahun 65,
kemudian dikenal dengan G30S PKI. Ini versi yang dibuat oleh Soeharto waktu itu menjadi Panglima Kostrad. Kemudian dia yang melakukan pengamanan, tetapi oleh Soekarno dikatakan Gestop, Gerakan 1 Oktober. Jadi Gestop. Nah, ini Soekarno masih punya kekuasaan, tetapi sudah lemah karena PKI itu dalam melakukan upaya kudeta terhadap Soekarno tidak berhasil karena kekuatan militer tidak mendukung atas gerakan itu, walaupun ada orang-orang militer masuk di dalam. Nanya dikit Kak Dubes, Gestok dengan Gestapo itu apa bedanya? Ya, kalau Gestop itu namanya Gerakan 1 Oktober. Jadi begini, 1 Oktober. Gestapo itu sebenarnya, kalau Gestapo yang sebenarnya itu satu tuduhan kepada Hitler di Jerman. Gestapo itu. Tetapi di Indonesia namanya G30S PKI. Tapi orang juga mengatakan Gestapo gitu. Jadi cuma kalau Gestop itu Gerakan 1 Oktober. Mengapa? Karena pemberontakan itu yang dilakukan oleh PKI itu tanggal 30 malam. Tanggal 30 malam menjelang jam 12 sampai lewat jam 12 malam. Jadi sudah masuk tanggal 1 Oktober. Itu yang dilakukan oleh PKI itu. Jadi dari tanggal 30 September masuk ke tanggal 1 Oktober. Gitu. Nah, Soeharto sebagai Panglima Kostrad menamakan Gestapo, atau yang resminya itu Gerakan 30S PKI. Tapi karena itu sudah masuk ke dalam tanggal 1 Oktober, sebenarnya Soekarno tidak setuju dengan tindakannya oleh Soeharto itu, maka disebutnya Gestop, Gerakan 1 Oktober. Gitu. Jadi kalau saya menilainya, boleh ahli sejarah berbeda dengan ahli sejarah, bahwa sebenarnya Soekarno tidak setuju menganggap PKI itu sebagai upaya memberontak untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan Soekarno. Oleh karena itu dia mengatakan, oh itu bukan G30S PKI, tapi itu Gestop, Gerakan 1 Oktober. Ini sebenarnya nama itu untuk mengkamuflase perubahan-perubahan tujuan yang terjadi itu. Jadi itu Ustaz. Jadi ya, tetapi karena kemudian masyarakat kemudian militer, semua partai-partai politik selain PKI itu sudah menyerang kepada PKI dan pemerintahan Soekarno, karena sampai terjadi pemerintahan 100 menteri pada saat itu. Nah, kemudian demonstrasi sudah banyak di mana-mana. Kemudian ada Front Pancasila, lalu ada kami, ada KAPI. Itu demo di mana-mana sudah ada, mulai dari Jakarta sampai seluruh daerah. Itu Ustaz. Sehingga ya, upaya kapan muncul Super Semar? Belum. Nah, karena belum mulai ribut itu, jadi Soekarno sebenarnya masih punya kekuasaan, tapi sudah lemah, sudah tidak mampu lagi mengendalikan masyarakat yang menolak supaya membubarkan diri. Nah, di situ muncul Super Semar itu. Ya. Nah, jadi Super Semar muncul dibawa oleh jenderal yang berita-beritanya di luar katanya tidak ada istilah mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden, katanya. Saya kan sampai sekarang kan naskah aslinya itu kan belum terbuka, itu masih tersimpan di mana. Iya. Yang menyaksikannya udah nggak ada semua ya? Nggak ada semua. Nah, kemudian pihak Soeharto menganggap Super Semar itu surat mandat untuk mengambil alih tugas presiden.
Nah, untuk mengambil alih tugas presiden, kemudian apa yang ditugaskan pertama adalah membubarkan PKI, mengamankan seluruh Republik Indonesia. Itu diserahkan kepada Soeharto lewat Supersemar itu. Tapi seperti apa naskahnya tidak ada. Lalu dalam sejarah perpolitikan itu juga terjadi konflik itu. Tidak ada perintah menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto. Tetapi karena ini tapi nggak ada tuntutan ya? Ada. Nah, ada tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari banyak pihak, maka diadakanlah pada tahun 67 itu sidang istimewa MPRS. Gitu. Mengapa MPRS? Karena Konstante itu oleh Soekarno dibubarkan pada tahun 59 kalau tidak salah. Nah, gitu. Sehingga tidak mampu lagi. Oleh karena itu lalu kembali ke tahun 59, kembali ke Undang-Undang 45, maka MPR dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada di dalamnya. Kemudian MPRS itu mengadakan sidang istimewa. Dan di sidang istimewa itu menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden yang mendapat mandat lewat Supersemar. Begitu. Jadi dari legalitas MPRS mengukuhkan ya? Ya, jadi dikukuhkan itu. Jadi legalitas sejarahnya ada, tapi faktanya surat Supersemarnya itu seperti apa. Tapi semua orang percayalah dengan apa yang, karena memang sudah sesuai dengan niatnya kelompok-kelompok masyarakat itu untuk membubarkan PKI itu. Nah, oleh karena itu kemudian sidang MPRS itu dengan pejabat Presiden Soeharto, maka disitulah proses peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Itu sebenarnya tonggaknya, Ustaz. Jadi anggota MPRS waktu itu belum dipilih rakyat ya? Belum dipilih rakyat dan belum. Dipilih rakyat ini kan reformasi kemarin saja, Pak. Jadi dulu main tunjuk-tunjuk berarti ya? Ditunjuk. Kalau MPR itu kemudian ditunjuk berdasarkan hasil pemilu yang tahun 55 itu gitu. Sehingga terdapat MPRS itu. Jadi begitu. Nah, oleh karena itu karena dapat mandat dari rakyat, itu kira-kira bahasanya begini. Jadi Soeharto mendapat mandat untuk memegang kekuasaan lewat Supersemar dan diberi legalitas oleh MPR wakil rakyat. Gitu. Jadi akhirnya menjadi sah begitu, Ustaz. Sudah nggak ada yang nolak lagi. Kecuali yang tidak suka siapa? Ya pastilah PKI yang tidak suka. PKI nggak suka. Iya, gitu. Nah, itulah perjalanan itu. Kemudian dalam perjalanannya Soeharto pertama akan mengadakan pemilu. Nah, format partai ini bagaimana itu sebelum waktu itu? Belum, yang pokoknya adakan pemilu dulu begitu. Nah, jadi semua partai kemudian mulai bergerak, kemudian rencananya pemilu. Ini mungkin saya secara subjektif mengatakan, tapi mungkin Pak Lukman bisa juga saya dikoreksi. Yang meminta pemilu itu sebenarnya lebih banyak Partai NU. Tapi didukung oleh semua. Kenapa? Karena yang meminta membubarkan PKI pertama kali tanggal 2 Oktober itu adalah Partai NU. Nah, itu dijadikan modal untuk kemenangan dalam pemilu. Oleh karena itu dia ngotot supaya tahun 69 ini di 68. Ya. Kenapa? Jadi supaya ada pemilu pada tahun 69. Tetapi pihak pemerintah yang didukung oleh militer tidak setuju diadakan 69. Dengan berbagai alasan. Tapi yang saya tahu waktu itu pemerintah termasuk kalangan militer belum siap. Belum siap. Belum siap. Oleh karena itu kemudian muncul yang namanya Seminar Angkatan Darat. Nah, waktu itu pemerintah bersama tentara bersatu ya. Bersatu. Oh iya, iya. Itu bersatu dari awal itu untuk memberantas PKI itu juga bersatu. Jadi mereka bisa mengatakan tunggu dulu.
gitu ya, padahal belum siap ya. Ya, tidak siap. Tapi ternyata ketidaksiapan itu digunakan untuk memperkuat posisi persiapan pemilu berikutnya. Nah, mau tanya sedikit Kak Dubes, itu dasar hukum pembentukan partai-partai waktu itu dari mana itu? Ya, tentu kemudian berdasarkan seleksi muncullah 9 partai yang ikut pemilu tahun 71 itu. 9 partai dan 1 golongan karya. Jadi ada 10, bahasa saya ada 10 partai politik. Iya, pembentukan itu berdasarkan apa? Memang dibolehkan setiap orang membentuk partai masing-masing. Nah, di situ kekuasaan. Ada kepres itu. Ya. Oh, ada kepresnya. Jadi kekuasaan mulai bermain di situ, Ustaz. Gitu. Jadi kalau kekuasaan, kalau bahasa sekarang ada kepres, ada apa undang-undang. Pak Lukman, kalau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tidak perlu dibawa ke DPR itu. Iya, kepres yang paling mudah, cepat dan langsung berlaku. Bangsa itulah. Tapi ada yang yang kemudian harus dibawa ke DPR, itu ada yang sekarang, tapi dulu tidak ada itu. Jadi waktu itulah yang dibilang 9 parpol 1 Golkar yang sering didengung-dengungkan ya. Ya, itu karena kepres. Gitu. Jadi kekuasaan. Ya, jadi 9 partai politik, 1 sekber itu. Sekber Golkar. Ya, sekber Golkar. Sekber Golkar. Ya, Golkar belum mau disebut partai politik. Masih trauma terhadap partai politik. Dianggapnya partai politik gagal begitu. Nah, disitulah pemilu yang tadinya. Jadi mungkin menurut saya salah satu kelemahan Partai NU yang tadinya mengusulkan tahun 69, kemudian diusulkan tahun 71, akhirnya NU menerima. Nah, di situ kegagalan NU. Kak Dubes, waktu kita tinggal 10 menit karena mau 45 menit, kita kepingin mau dengar dari Pak Luman Hakim. Jadi agak kita padat-padat kan ceritanya. Jadi 9 parpol 1 Golkar itu bagaimana formatnya? Kan ada Partai Islam dan Partai Nasional. Belum Ustaz. Jadi dia ikut pemilu dulu. Ya, tapi di dalam 9 parpol itu kan ada partai-partai Islam dan ada partai-partai nasional. Belum. Ya, ada partai Islam tapi belum bergabung. Iya, belum bergabung, tapi ada partai Islam tuh ada 4 ya kalau nggak salah. Ada partai Islam, ada partai nasionalis, ada partai Kristen, ada partai Katolik, ada partai Murba Sosialis. Jadi masih ada itu. 9 itu. Nah, itulah yang ikut pemilu. Ya. Nah, hasil pemilu tahun 1971. Tahun 71. Pemilu pertama. Ya, pemilu pertama di Orde Baru. Di Orde Baru. Orde Baru. Pemilu kedua ketika kalau Indonesia merdeka itu pemilu kedua. Nah, kesempatan dari 69 sampai 71 itu kan sekitar 3 tahun itu, Ustaz. Itulah partai-partai politik mulai digebukin. Betul. Kiai masuk sumur, kiai ditahan, orang-orang yang tidak setuju dengan Golkar, macam-macam aturan keluar di situ. Oh, di situ kelihatan main kerasnya itu ya? Ya. Main besi. Oh, ya main kayu. Main kayu. Main besi. Itu yang dikatakan otoriter itu di situ saatnya. Memulainya. Ya. Ini anak muda perlu tahu ini. Ya. Karena belum lahir mereka sebagian. Belum lahir. Makanya saya merasa senang ada permintaan ini supaya diteruskan supaya mereka tahu tentang sejarah. Jadi banyak ulama di berbagai daerah itu masuk dalam sumur, Ustaz. PKI juga membuang jenderal ke dalam sumur, tapi kalangan Orde Baru kekuasaan Orde Baru juga melakukan hal yang sama. Kok gayanya sama ya modelnya, menyiksanya masukkan ke sumur. Ya, anggap aja barangkali belajar pada PKI. Nah, hasilnya dari pemilu itu tetap 9 partai politik itu tetap masuk, tetapi kemudian muncul kepres baru yang disebut
restrukturisasi kekuatan sosial politik gitu. Dan itu diantaranya termasuk bagian kesimpulan daripada seminar Angkatan Darat. Nah, lalu apa dari restrukturisasi itu? Dulu struktur partai itu horizontal, nah, vertikal dari atas ke bawah. Jadi partai politik ada di pusat sampai ke daerah. Punya GP Ansor pemuda dari pusat sampai ke daerah. Kemudian punya buruh dari pusat sampai ke daerah, sampai ke pabrik begitu. Itu pada zaman Orde Lama. Tapi setelah restrukturisasi kekuatan sosial politik, hasil rumusan Angkatan Darat yang dilaksanakan oleh pemerintah itu dirubah. Partai politik tidak boleh lagi mempunyai ormas-ormas. Tidak boleh. Nggak boleh punya underbow. Tidak punya underbow. Jadi partai politik hanya bekerja untuk partai politik sebagai politisi. Begitu. Kecuali sekber. Sekber ada beberapa dia. Oh iya. Itu kan bukan partai politik, Ustaz. Makanya nggak dia bukan partai politik, tapi dia boleh ngumpulkan banyak. Boleh. Ya, Kalau itu boleh. Tidak dikenal aturannya. Karena bukan partai politik. Kalau partai politik yang tidak boleh, yang bukan partai politik boleh. Gitu kira-kira. Akal-akalan katanya Kak Dubes. Anak sekarang bilang akal-akalan. Nah, ya. Akal-akalan. Tapi sayangnya kalangan partai politik tidak bisa menolak. Dan memang hebat ya. Keras. Dan saya tahu persis bagaimana ketika akan menggabung, karena kemudian konsepnya itu partai Islam jadi satu, partai non-Islam jadi satu, sekber sendiri. Jadi akan menjadi itu yang dikatakan difusikan ya? Ya, dikatakan difusikan itu. Jadi akhirnya partai Islam yang dalam pemilu itu ada 4, Partai NU, Partai Parmusi. Nah, Parmusi ini sebenarnya maunya tadinya teman-teman dari kalangan Islam yang lain itu Masumi yang akan maju. Tapi pemerintah nggak setuju itu. Alasannya Masumi sudah dibubarkan. Tapi pembubarannya tidak ada, cuma diumumkan aja. Kalau PKI kan resmi dibubarkan oleh MPR. Dulu mainnya lebih nggak jelas lagi ya. Iya. Jadi begitu ceritanya. Jadi akhirnya beberapa kelompok Islam yang bukan NU, yang bukan PRI, yang bukan SI itu digabung dalam sebuah partai politik baru yang disebut Parmusi. Gitu. Di situ di dalamnya ya. Ada Al-Wasliyah di dalamnya tuh. Al-Wasliyah ada di situ, Ustaz. Al-Wasliyah ada di Parmusi itu. Dalam Parmusi. Iya. Jangan lupa ada Pak Jenaro di situ ya. Oh iya, itu sumbangan Al-Wasliyah itu. Sumbangan Al-Wasliyah kepada Parmusli. Katanya. Masya Allah, Pak Jenaro itu yang buat masalah P3. Kita sekarang ini bisa ketawa-ketawa cerita ini, tapi masa itu jangan coba ketawa. Oh iya, betul. Intelnya sudah berada di tembok kita. Iya, ini karena sudah selesai masa secretnya, sudah selesai masa mainannya, tinggal cerita. Silakan mau ketawa-ketawa, nggak apa-apa, udah selesai. Jadi saya anggap ini sebuah sejarah yang harus diketahui. Iya. Nah, tentu kalau ini sejarah yang terjadi ini tidak enak dalam sebuah komunitas masyarakat sebuah negara, ya jangan diulang lah kayak yang begini. Nah, jadi Parmusi itu gantinya apa? Masumi ya? Masumi. Sebenarnya Masumi maju. Masumi mau maju, tapi pemerintah tidak setuju. Lalu dibentuklah Parmusi yang terdiri dari Al-Wasliyah, Muhammadiyah, Gazbi Indo, kemudian partai perorangan-perorangan yang dulu setuju dengan partai yang lain bisa masuk dalam Parmusi gitu. Kecuali NU. Nah, kecuali NU. Kecuali NU kan partai sendiri sudah. Ya, NU sendiri dia. Hebat NU sendiri. Memang dari dulu udah besar NU. PRI sendiri, PSII sendiri. Ya, betul. Ya, jadi 4 bersama Parmusi. Yang lain itu Matlaul Anwar, Al-Wasliyah, PUI, Persatuan Islam, Nahdlatul Wathon, TITI, ya itu semua
Parmusi ada 11 atau 12 ormas Islam. Diminta untuk masuk ke dalam Parmusi. Gitu. Diminta atau dipaksa? Jadi Ustadz di Tonga ini Parmusi P3 juga dia Pak Tosari. Betul. Gitu. Jadi, oke, lanjut. Jadi akhirnya dari 4 partai politik yang ikut pemilu tahun 71 dari partai-partai Islam itu difusi. Kekuatan politiknya dikeluarkan menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Tapi ini tidak dibubarkan. Oke, sekarang posisi Kaidubes Tosari nih. Waktu itu Kaidubes Tosari belum ada karena belum ada P3, belum ya, masih di Partai NU ya? Ya. Nah, setelah terjadi fusi itu, sementara sebelum menjadi partai, dulu kan namanya kelompok persatuan. Hasil pemilu 71 di parlemen itu ada kelompok persatuan. Tapi belum fraksi kayak sekarang. Nah, saya berada di kelompok NU. Ya, ada kelompok NU, kelompok Perti, kelompok gitu. Kelompok gitu. Nah, saya bersama almarhum Pak Yusuf Hasim. Pak Yusuf Hasim karena sudah menjadi anggota DPR, saya tidak menjadi anggota DPR. Jadi sebagai perhitungan politik bagi saya, jadi saya gagal pada tahun 71 untuk masuk DPR, itu gampangannya. Oh, jadi udah diusulkan tahun 71 Kaidubes ya, tapi masih gagal ya, belum. Iya, oleh partai NU. Oleh partai ya, jadi belum ada di partai politik waktu itu. Oh, belum ada di parlemen lah waktu itu ya. Belum. Nah, masih nanti berikutnya apa ya? Ya. Berikutnya. Jadi cerita kita ini belum menceritakan Kaidubes ada di dalam partai politik ya, masih di NU saja partai politik. Saya sudah di partai politik tetapi tidak masuk di parlemen. Iya, oh gitu ya, iya. Nah, oleh karena itu, karena partai NU itu kekuatan politiknya sudah dikeluarkan menjadi kelompok persatuan, maka lalu disepakati dibuat kelompok NU. Nah, saya aktif di kelompok NU. Kelompok NU ini hanya mengorganisir anggota-anggota DPR, MPR yang dari kelompok persatuan, itu yang dikelola. Berarti ini ada kesamaan transisi. Kalau partai politik ada transisi yang difusikan, Kaidubes transisi dari luar masuk ke parlemen. Masih dalam proses transisi. Kalau dianggap mau masuk, saya masih kira-kira di depan pintu itu, Ustaz. Belum masuk. Berada di kelompok itu, saya berada di depan pintu. Kalau gitu nanti kita bercerita tentang bagaimana Kaidubes Tosari ini beraktivitas di dalam parlemen di episode yang akan datang setelah Ramadan ya berarti ya. Oh iya. Sekarang ini kita cerita gejolak peralihan. Berada di depan pintu. Di depan pintu. Masya Allah. Kita udah 45 menit nih Kaidubes. Gimana? Kita jadi sini, ditahan dulu. Jangan diceritakan semua, nanti habis ceritanya. Jadi nanti proses ini akan berjalan sampai pada tahun 77. Nah, pada proses antara 73 itu kan fusi partai-partai politik yang terjadi pada tahun 73. Jadi partai politik itu tidak boleh ada lagi di ormas-ormas. Ormas itu ada dilebur jadi satu seperti serikat buruh. Itu tidak lagi, NU tidak ada serikat buruhnya. Semua partai-partai di Pulau Serikat Buruh menjadi Federasi Buruh Seluruh Indonesia. Pemuda juga begitu. Tapi pemuda dan mahasiswa itu berhasil menahan Tani juga menjadi KNPI. Tidak dilebur. Nah, ini rekayasa lagi nih ya. Iya, jadi tetapi KNPI-nya itu jadi satu. Nah, nanti perlu jangan lupa nanti mengapa P3 itu nanti walk out pada tahun 78 juga gara-gara KNPI ini. Nah, tapi Golkar pinter dia ada ABG. Oh iya, itu anak masuk. Anak masuk. Jadi proses kelompok ini berjalan itu. Jadi PDI lahir tahun 73, P3 juga tahun 73, hanya berbeda tanggal. Itu proses itu sudah 3 tahun. Sejak tahun. Padahal ini kan partai tua ya, yang sudah lama jadi muda lagi ya, seolah-olah partai muda dia. Iya. Hebat itu. Akhirnya yang partai tuanya itu nanti Golkar. Memang akhir strategi.
Iya. Ini kalau dilihat dari analisa partai politik, ini ahli strategi betul ya, bisa menciptakan suasana seperti itu ya. Itu kalau dicari kuncinya itu seminar Angkatan Darat. Dari sana ya. Cari buku itu. Gitu. Nah, baik, Kak Dubes, ini sudah banyak informasi. Ya, sudah tadi setelah menjelang 77 pemilu kedua selama Orde Baru itu, maka partai ini kemudian mulai menyatukan diri, tidak lagi menamakan kelompok persatuan, tapi menjadi partai politik. Partai Persatuan itu Pembangunan. namanya Partai Persatuan Pembangunan. Nah, mengapa menjadi Partai Persatuan Pembangunan? Ini yang saya dengar. Saya tidak tahu dalam perdebatannya. Sebenarnya banyak orang yang mengusulkan supaya namanya berbau Islam. Ada Islamnya begitu. Tapi Pak Suphan ZE dan termasuk tokoh yang kontroversial itu, yang sering melawan pemerintah juga, dan saya tahu tindakan-tindakannya, ini termasuk anak muda di kalangan NU ini, Pak Suphan ZE itu. Dan dia mengatakan jangan memberi nama Islam, tapi yang kita butuhkan di Indonesia ini bernama Persatuan. Nah, lahirlah Partai Persatuan Pembangunan. Jadi bukannya itu nanti mengurangi daya keinginan orang memilihnya? Tidak. Nah, simbolnya asasnya Islam, simbolnya Ka'bah. Nah, dulu kayaknya dia pernah dipermasalahkan tuh simbol Ka'bah itu, karena dengan itu simbol Ka'bah proses berikutnya nanti kuat. Ya, nanti tahun 78 saya cerita itu. Gitu. Pokoknya jangan lupa ya, ceritakan sama kita supaya generasi muda itu tidak lupa. Tidak tahu, karena itu dirubah jadi bintang, namanya asasnya tidak boleh boleh dengan Islam. Kalau gitu judul kita ini termasuk melawan lupa ini ya. Waduh. Jangan melawan lupa. Tokoh senior itu memang masih ada di dalam ingatan saya. Kalau saya aja udah lupa saya, walaupun saya ada sedikit tahu. Tapi Kak Dubes udah umur di 80-an. Ini Pak Lukman umurnya berapa, Pak Lukman? Saya masih baru 36. Pada waktu itu. Masya Allah, ini luar biasa, ingatannya kuat semua ini. Mungkin dulu banyak ngapal di pesantren kali ya. Jadi kesimpulan 36. Jadi kemudian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, kemudian struktur partai politik berubah. Yang tadinya vertikal dengan organisasi underbau tidak boleh ada lagi, kemudian partai politik menjadi vertikal, yang horizontal harus dihapus. Lalu ada ormas-ormas sendiri gitu. Nah, disitulah kemudian muncul nama Partai Persatuan Pembangunan, dan itu sebuah kekuatan besar. Ini saya berikan mengapa kekuatan besar, nanti akhirnya mengapa NU diobrak-abrik, karena Golkar sudah hampir dikalahkan pada tahun 2007. Nah, Pak Lukman tahu kalau sudah begitu. Nah, suasana itu memang sedemikian rupa ya, luar biasa waktu itu ya. Iya. Kalau PDI, Kak Dubes tahu nggak kenapa namanya PDI? Ya, itu kan kelompok nasionalis itu. Ya, kenapa jadi PDI, Partai Demokrasi? Ya, mereka yang memilih nama itu kan dipilih. Untuk nama boleh buat sendiri, tapi berkelompoknya tidak boleh. Nasionalis di situ bergabung semua ya, Partai Kristen ada di sana, ya, Partai Murba Nasional juga ada di situ. Murba pun ada di sana. Iya, sosialis kan ada di situ. Sosialis ya. Oke. Jadi akhirnya PAN menjelang pemilu 77, nanti kita cerita pemilu 77 untuk yang mendatang, itu ada dua partai politik dan satu sekber Golkar. Itu yang ikut pemilu. Nah, nanti kita bicara bagaimana mengatur peraturan perundang-undangan untuk melemahkan partai politik itu di situ. Nah, tapi barangkali sekbernya udah nggak ada lagi ya, udah Golkar aja waktu itu ya. Oh, nah belakangan masih jauh. Oh, belakangan masih sekber ya. Menjelang reformasi itu baru muncul mau terima partai. Ya. Oke, saya kira begitu dulu Ustaz ya. Jadi nanti kelanjutannya tahun 77 sampai berikutnya.
pada periode tanggal Ini 30. clear kok, jelas, terang dan ngurut ceritanya. Jadi mudah dipahami. Tapi akan dilengkapi perlu dilengkapi Pak Lukman oleh Hakim. pemimpin kita ini. Iya, kalau belum Pak Lukman Hakim memberi komentar, berarti belum ada garamnya ini. Masih ngolah sayur-sayurnya aja. Iya, Kita minta garamnya supaya jadi enak. Pak Lukman Hakim, Pak Lukman memang sengaja diundang Bapak dan Pak Tosari, bersyukur sekali Bapak hadir dan diminta kesediaan Bapak untuk melengkapi pembicaraan hari ini. Tapi termasuk ini uji sohih ini. Apa yang dikatakan Pak Dubes Tosari ini benar apa enggak, diuji sohihnya di tangan Pak Lukman. Silakan Pak. Kalau salah boleh dirubah. Iya. Supaya kita meluruskan sejarah. Ya, meluruskan sejarah. Ya, silakan Pak. Ya. Boleh 10-15 menit pun boleh karena bagian dari ceramah. Ya, ya. Ini sayang sinyalnya ini agak timbul tenggelam ini. Iya. Lanjut Pak. Ya. Saya mau melengkapi saja. Bukan melengkapi, ya menambah-nambah yang perlu, yang kurang tambah. Misalnya begini, pemilu 1955 itu diselenggarakan oleh satu kabinet yang merupakan koalisi besar partai-partai Islam. Zakon kabinet. Ya boleh juga disebut begitu, tapi inti dari kabinet Burhanuddin Harahap itu partai Islam. Di situ ada NU. NU dapat 2 posisi, Menteri Dalam Negeri Mr. Sunario dan Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Ilyas. Ada Partai Sarekat Islam. Jadi semua partai Islam itu ikut. Nah, para kabinet inilah yang menyelenggarakan pemilihan umum 1955 itu. Nah, saya perlu menegaskan ini begini, karena sesudah NU keluar dari Masyumi, memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 52 dan mendirikan menjadi partai, dan sejak itu NU menjadi kekuatan politik, sosial politik yang tidak bisa diabaikan. Kan di masyarakat, di kalangan kita pun, di kalangan umat Islam itu, bahkan ada seorang ustadz yang populer itu menganggap bahwa keluarnya NU dari Masyumi itu pertanda kiamat bagi persatuan umat Islam. Tapi fakta-fakta sejarah menyatakan tidak. Karena itu kan terjadi pada kabinet menjelang pembentukan kabinet Wilopo. Ya. Tapi sudah itu, saya sebut tadi kabinet Burhanuddin Harahap itu NU terlibat di situ. Masa sih Menteri Dalam Negeri nggak ngurusi pemilu, Pak Tosari? Kan pasti. Menteri Dalam Negeri kan pasti, ya sedikit banyak pasti sibuk lah ngurus pemilu itu kan. Nah, namanya Menteri Dalam Negeri. Iya kan, Pak Sunario itu. Lalu sesudah pemilu 55, itu kan pemenangnya PNI, Masyumi, NU, PKI, 4 besarnya. Kabinet yang dibentuk itu kabinet koalisi PNI, Masyumi, NU. 3 koalisi itu. Perdana Menteri Ali Sasri Amijoyo, Wakil Perdana Menteri 1 Mr. Muhammad Rum, Wakil Perdana Menteri 2 Kiai Haji Idham Holik. Bung Karno itu marah itu ketika Mr. Ali Sasri Amijoyo melaporkan hasil formatur kabinet. Kata Bung Karno, saudara bertindak tidak adil kepada PKI. Partai yang didukung oleh 6 juta suara, kenapa saudara tidak masukkan di dalam kabinet? Bung Karno kan maunya kabinet kaki 4. Gitu. Lalu Pak Ali Sasri Amijoyo itu dengan tenang menjawab, Bung, bagaimana mungkin saya akan memasukkan PKI? Sedangkan yang berbau PKI saja, ini baru berbau, belum PKI. Yang berbau PKI saja itu sudah ditolak oleh Masyumi dan NU.
saya tentu harus memilih Mas Subidana NU daripada PKI. Jadi artinya, ini kan ada juga penyesatan ya, opini. Ya, ini kan seolah-olah NU itu pro komunis, pro PKI gitu loh. Ya, faktanya kan tidak. Nah, gitu loh. Itu yang hal-hal yang harus dijernihkan, bahwa kemudian pada saat Nasakom NU ada di dalam kekuasaan, itu setting sosialnya, setting politiknya lain lagi. Tapi pada masa itu, jadi NU itu nggak bisa dianggap pro PKI, ya. Ya, ini perlu diluruskan. Lalu, ini. Iya, ini opini ini harus kita apakan supaya jangan ini lalu dianggap kebenaran. Nggak benar itu, ya kan? Soal Nasakom itu soal ijtihad politik, itu soal lain lagi itu. Kok nanti 1 Oktober 65, 2 Oktober 65, rapat pertama kali di Sunda Kelapa, itu NU ikut itu. Ya kan, sudah membentuk Front Pancasila itu, yang minta PKI dibubarkan. Nah itu, kalau NU itu pro, nah ya kalau NU itu pro PKI, bagaimana mungkin NU, bagaimana mungkin NU berteriak minta PKI dibubarkan? Gitu. Itu fakta-fakta sejarah menurut saya yang harus kita luruskan lah. Ya. Kalau perlu luruskan. Ya. Nggak benar itu. Jadi, pada pemilu 55 itu menarik. Pak Dubes itu mengatakan, kalau saya menyebutnya bukan Pak Dubes ini, ketua pemimpin. Ya, bukan pemimpin lagi ya, ketua pemimpin ya. Ketua pemimpin, karena pemimpin itu banyak. Tapi yang ketua pemimpin itu ya cuma satu, Pak Tosari ini. Nah, itu nanti kita riwayat sendiri itu. Ada cerita sendiri ya, nanti kita. Ada cerita sendiri, ya. Nah, pada pemilu 55 itu menarik gitu. Pak Tosari menyebut tadi ada berapa 120 ya. Itu jumlah maksimalnya. Tapi tidak di seluruh daerah pemilihan jumlahnya segitu. Yang menarik pemilu 55 itu, pesertanya bukan hanya partai politik, tapi juga ormas. Ormas boleh ikut. Ya, gabungan ormas boleh. Bahkan perorangan. Nah, misalnya Mr. Muhammad Jamin itu calon perorangan dari Sumatera Tengah, tapi nggak terpilih. Yang terpilih itu ada siapa namanya? Kalau nggak salah Sudarsono namanya. Maaf, saya tanya, calon perorangan boleh dirinya sendiri mencalonkan atau orang lain? Iya, dirinya sendiri. Dia mencalonkan sebagai dirinya. Bisa. Itu yang satu-satunya calon perorangan yang terpilih dia menjadi anggota parlemen. Kalau nggak salah namanya Sudarsono gitu. Itu guru kebatinan dari Kediri. Kalau nggak salah, ya nanti bisa dicek. Ya. Tapi juga tidak semua peserta pemilu itu harus ikut di semua dapil. Gitu. Kalau sekarang kan harus ikut di semua daerah. Dulu itu enggak. Dia boleh hanya ikut di satu dapil. Gitu. Misalnya kayak tadi, kayak Mr. Muhammad Jamin, dia hanya ikut di daerah pemilihan Sumatera Tengah. Gitu. Jadi boleh hanya ikut di satu dapil. Boleh ikut di seluruh dapil, boleh juga ikut di sebagian dapil. Misalnya, ya saya lupa persisnya. Kayak NU itu NU tidak ikut di semua dapil. Ya, buat apa NU ikut di Nusa Tenggara Timur? Nggak ada manfaatnya, pasti nggak terpilih. Jadi nggak ikut daripada buang-buang biaya gitu loh. Nah, jadi itu menurut saya lebih pemilu 55 itu jauh sangat demokratis daripada pemilu-pemilu sesudahnya itu. Bahkan dibandingkan dengan pemilu reformasi yang sekarang pakai PT-PT segala itu.
Dulu nggak ada. Nah, dan rakyat kita ternyata cerdas gitu. Dari 100 sekian peserta pemilu, dia mampu menyeleksi itu menjadi 4 partai besar dan 4 partai menengah. Partai menengahnya itu Partai Sarekat Islam Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Sosialis Indonesia. Itu partai apa? PSII, partai itu dapat 8, partai Kristen itu 6. Nah, lalu partai Sosialis itu partai Katolik dan Sosialis itu kira-kira 5 itu. Nah, selebihnya itu di bawah 5. Jadi Pak rakyat sudah pandai menyeleksi. Nah, itu yang terjadi menurut saya itu sesuatu yang boleh ditiru lagi sebenarnya itu. Dan ternyata nggak ada apa itu kan perbedaan ideologinya kan tajam sekali. Iya. Nah, kan menghadapi pemilu itu kan untuk antara itu membentuk konstituante. Di konstituante itu diperdebatkan dasar negara. Bu itu kan tajam, tapi nggak ada kiai masuk sumur itu nggak ada. Di zaman pemilu itu. 55. 55. Nggak ada. Pemilu yang pertama ada Orde Lama. Kiai masuk sumur itu pemilu zaman Orde Baru. Nah, jadi menurut saya hebat sekali ya 71, 77. Ya. 77 itu rakyat di Subang itu ngungsi menjelang pemilu itu. Ya ngungsinya Allah. Ke Jakarta, ke 2 tempat. Ke DPP P3 dan ke Dewan Mahasiswa UI di Salemba. Kenapa? Karena kalau menjelang pemilu itu rumah rakyat yang nggak milih Golkar itu ditandai itu. Ya Allah. Itu rumahnya ditandai, pakai disilang gitu, pakai tinta merah itu. Jadi rakyat kan ketakutan, akhirnya mereka mengungsi. Nah itu jadi menurut saya itu menarik gitu. Itu nanti didiskusikan lagi lah itu sesuai sistem pemilu yang luar biasa. Yang sangat demokratis ya, yang menghasilkan juga pemilih parlemen yang berkualitas. Mic-nya maaf terputus ini karena hujan tempat saya ini. Jadi ya, saya juga agak begitu kurang sama. Bagus. Lanjut. Ya. Nah, lalu yang perlu juga kita dalam perdebatan itu. Ini kan saya mau fokus kepada itu dulu, pada Mas Sumi NU ini, Partai Islam. Di konstituante itu, partai-partai Islam itu kompak. Jadi berpisahnya NU dari Mas Sumi itu tidak berarti kiamat bagi persatuan umat Islam. Ya, bukan berarti kiamat karena tetap bekerja sama, justru bekerja sama. Misalnya, saya pernah tulis itu ada tulisan kecil mungkin saya kirim juga ke Pak Antasari. NU dan Mas Sumi itu berpisah, tapi mereka tetap kompak. Pak Antasari pernah terima kan tulisan saya itu. Tulisan pendek. Jadi pada kabinet Ali Sastro Amijoyo itu, Menteri Keuangannya Mr. Yusuf Wibisono. Di masa itu akan ada pemilihan gubernur Bank Indonesia yang pada periode sebelumnya dijabat oleh Mr. Sapnudin Prawira Negara. Itu hasil pemilihan kabinet Sukiman. Nah, pada tahun 56 itu, PNI punya calon, namanya Mr. Lukman Hakim. Yang menentukan menang atau tidak ini calon gubernur Bank Indonesia itu NU.
kemana suara NU diberikan, menanglah itu. Mr. Bisono tuh agak apa juga. Nah, ini kalau NU berikan kepada PNI, calon PNI yang menang. Padahal yang bertanggung jawab itu Mr. Bisono. Kebetulan Kiai Wahab Hasbullah itu agak salah apa kepada Pak Yusuf Bisono itu. Karena Pak Yusuf Bisono dalam satu wawancara pernah menyebut NU itu organisasi yang ortodok gitu. Padahal ortodok itu bukan dalam pengertian merendahkan, tapi dalam pengertian sangat ketat dalam beragama. Atau akar rumput. Kiai Wahab nggak suka tuh dengan itu. Wah, ini Yusuf ini nggak suka sama NU gitu. Tapi Pak Yusuf itu berusaha untuk keras itu bagaimana mengkelirkan ini dengan Rois Am. Sampai akhirnya Rois Am kembali baik. Dan bulan Desember tahun 56, Jamaluddin Malik datang menemui Pak Yusuf Bisono, bertanya apakah Pak Yusuf Bisono bisa bekerja sama dengan Pak Safruddin. Karena dua orang ini juga nggak pernah akur ini, sama-sama Masyumi, tapi artinya dalam pemikiran soal ekonomi keuangan itu bertempur terus itu. Nah rupanya itu kan ada Dewan Moneter. Di antara anggota Dewan Moneter itu adalah itu Menteri Ekonomi. Itu Burhanuddin dari NU. Rupanya ini Mr. Burhanuddin ini suka mendengar juga itu perdebatan Yusuf Bisono dan Safruddin di sidang-sidang Dewan Moneter. Disampaikan juga ke Rois Am, ke Pak Idham. Wah ini maka PBNU mengutus Pak Jamaluddin Malik. Bisa nggak kerjasama, kata Pak Yusuf dengan Pak Safruddin. Kata Pak Yusuf, kalau kerjasama bisa, walaupun kami selalu berbeda pendapat, tapi kerjasama kalau gitu kata Pak Jamal, kalau Pak Yusuf bisa bekerja sama, insya Allah NU akan dukung Safruddin. Jadi karena dukungan NU lah, maka Safruddin terpilih lagi menjadi gubernur Bank Indonesia, gitu loh. Jadi jangan melihat apa fakta yang kecilnya aja yang dilihat, harus lihat fakta yang besar ini gitu loh. Bahkan justru dengan NU keluar dari Masyumi, kekuatan Islam malah jadi tambah kuat. Mungkin kalau Masyumi NU tidak keluar dari Masyumi, mungkin tahun 55 perolehan Masyumi artinya partai Islam mungkin nggak sebanyak itu, gitu loh. Kan praktis itu di parlemen, Masyumi dapat 57, NU kan dapat 45. Ya kan? Di NU sendiri itu ya? Iya, NU sendiri. Di Konstituante, Masyumi dapat 112, NU dapat 99. Kan hanya beda tipis itu. Berarti ada dua kekuatan yang kalau sama ya? Masyumi maju sendiri mungkin nggak segitu. Gitu. Karena yang menerobos akar rumput itu kan NU. Nah, ya. Itu Ustaz. Jadi hal-hal ini menurut saya harus diketahui oleh kita agar kita nggak salah dalam mengambil kesimpulan. Nah, sekarang saya bagian bukan kesimpulan, ini bagian tentang ketua pemimpin ini. Siap. Apa sih yang perlu apa sih yang perlu diteladani dari Pak Ketua Pemimpin ini? Menurut saya yang paling utama adalah Pak Ketua Pemimpin ini itu sangat orang Jawa mengatakan itu ya memanusiakan manusia. Nah, saya ini kan masuk P3 itu. Resminya saya masuk P3. Itu tahun 94. Zaman Buya periode kedua. Ya. Sebagai anggota departemen. Perbedaan umur saya dengan Pak Tosari itu kan 17 tahun. Tapi kalau 1 hari, 2 hari saya nggak datang ke DPP. Padahal kantor DPP itu masih gedung buruk gitu. Jelek itu gedung itu. Tapi kalau 1-2 hari nggak ke DPP, ada rasa rindu. Nah, kenapa? Iya,
Tapi Pak, begitu memang pergaulan orang dulu, beda sama sekarang. Kami data Pak Tosari, misalnya begini, ini ada perbedaan ya, soal gaya. Satu ketika, saya sebagai ketua departemen diminta oleh DPP mendampingi Pak Jarkasino dan Pak Saiful Anwar Hussein untuk menghadiri Mukercam P3 di Kota Sukabumi. Jadi Pak Jarkas yang membuka, lalu sudah itu ada dialog. Pak Saiful Anwar Hussein yang menyampaikan apanya, yang jadi narasumber, tapi terus Pak Saiful ini mengatakan, nanti kalau tanya jawab, lu aja yang jawab, gitu ya, gitu. Ya, saya sebagai senior, ya siap, siap komandan. Saya ingat betul ketika itu ada satu pertanyaan tentang KIP. Jadi menjelang pemilu 97, itu almarhum Mulyana Wekusuma dan kawan-kawan mendirikan Komite Independen Pemantau Pemilu. Nah, Buya ditanya oleh wartawan, bagaimana sikap Buya terhadap kalau ada kader P3 ikut KIP. Nah, Buya ini kan kalau jawab kadang-kadang diplomatis itu. Kata Buya, kalau memang sudah nggak ada pekerjaan di P3, ya silahkanlah. Wah. Nah, gitu jawaban Buya. Jadi di Sukabumi itu, karena saya waktu itu saya ada di samping Buya waktu Buya menjawab wartawan itu, jadi terekam di kepala saya. Di Sukabumi itu ternyata ada pertanyaan itu juga. Bagaimana kalau kader P3 ikut KIP? Pak Saiful menyerahkan, lah, lu jawab tuh gitu. Maka saya jawab dengan meminjam jawaban Buya. Itu diplomasi, menjawab yang tidak terjawab. Iya, maka saya jawab itu. Tetapi ternyata sampai ini ke DPP. Oh. Sampai ke DPP, Lukman itu dukung KIP. Gitu. Nah, saya kan nggak tahu apa-apa, datang ke DPP. Nah, begitu bertemu dengan Pak Sekjen ini, Pak Sekjen beliau ini waktu itu. Iya. Ini kebetulan Mas Lukman, kesini dulu. Diajaknya saya masuk ke kamar kerja beliau ini, ngobrol gitu. Nah, masuklah ke soal itu. Saya jelaskan. Selesai. Tapi ada pengalaman lain. Waktu itu masih sebagai ketua Departemen Pemuda, saya diminta menjadi pembicara pada satu seminar di Semarang yang diselenggarakan oleh KNPI Jawa Tengah. Ya, jadi ketua Departemen Pemuda P3 ini saya, terus dari Golkarnya itu Ferry Mursidan, dari PDI itu orang Lampung itu lupa saya namanya itu. Nah, di forum itu saya mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu nggak lengkap. Karena di Undang-Undang Dasar 45 tidak ada satu kata pun, satu pasal, satu ayat yang menyinggung tentang bagaimana cara mengetahui keinginan rakyat. Jadi nggak ada pemilu. Undang-Undang Dasar 45 itu sama sekali tidak menyebut pemilu. Jadi kata Mr. Muhammad Yamin, kalau semua anggota DPR, semua anggota MPR diangkat oleh Presiden, asal pengangkatan itu dilakukan menurut undang-undang, sah. Karena Undang-Undang 45 kan hanya mengatakan MPR dan DPR itu dibentuk menurut undang-undang, gitu aja. Nah, lagi-lagi saya belum sampai ke DPP, omongan saya ini udah sampai ke DPP. Nah, kali ini salah satu ketua DPP. Belum masuk ke kantor, masih di pintu. Ketua DPP ini udah apa? Lukman, katanya kau ngomong begini. Oh iya, saya bilang, betul. Makalahnya pun ada, saya bilang gitu. Saya ngetik makalahnya di komputer DPP nih. Kalau mau baca silahkan ada sini. Oh nggak boleh, kau nggak boleh mengatakan itu di depan apa gitu. Beda tadi dengan Pak Ketua Pemimpin, diajaknya saya masuk ke ruangannya, ditutupnya pintu, terus ngajak ngobrol. Itu kan sesuatu yang nggak ada sekolahnya itu. itu hanya mungkin dilakukan oleh
tokoh yang memang punya kematangan politik gitu. Jadi karena itu sejak saat itu saya respect betul dengan Pak Tosari itu. Karena itu saya sebut beliau ini ketua pemimpin. Pemimpin itu banyak. Tapi yang menjadi ketua itu, yang berhak jadi ketua itu hanya Pak Tosari. Itu saya kira itu sekedar testimoni nih. Iya, tapi dari percakapan kita selama ini pun banyak juga yang memberikan apresiasi bahwa Pak Tosari itu menciptakan kader dia. Iya, dan iya, tidak betul. ada pakai sogok-sogok, tidak ada pakai bargaining, tapi memang ikhlas dia. Ini pemuda perlu dikader, perlu dikasih kesempatan, dan terserah nanti kalau sudah berkarir silakan maju membuat apa kemajuan sendiri. Itu yang saya dengar selama ini dari berbincang. Mungkin Pak Luman sama juga. Betul. Iya, betul. Iya. Jadi alhamdulillah ini banyak. Karena itu ya, waktu kita ada 2 menit lagi, silakan Pak, lanjutkan. Iya, karena itu kesininya itu saya sampai ke soal-soal pribadi pun saya berani ngomong soal Pak Tosari. Bukan hanya soal partai, bahkan soal pribadi pun kadang-kadang saya ngomong sama Pak Tosari. Padahal ya, kalau dari nasa politik nggak sopan. Beda. Pak Tosari itu NU. Dan saya bukan NU gitu loh. Tapi Pak Tosari ini ayah kita, bapak kita, pemimpin, para pemimpin. Itu. Jadi sedikit saya komentari ya Pak Luman Hakim ya. Itu Pak Tosari ini kan jadi duta besar di Maroko. Itu masyarakat Indonesia terutama pelajar nggak menganggap beliau duta besar, menganggap ayah. Dan istilahnya pun bukan manggil Pak Dubes, Kai Dubes. Jadi anak-anak mereka pun jadi menganggap ini kakeknya sudah. Jadi udah bagian dari keluarga. Luar biasa memang. Cocok tuh, cocok. Cocok ya. Jadi saya pun selalu menyebut Kai Dubes. Kai Dubes. Karena kekeluargaannya, akrabannya. Iya. Judul acara ini. Jadi ini dengan hadirnya Pak Luman, alhamdulillah jadi semakin lengkap dan semakin mantap kita bagaimana perjalanan politik waktu itu dan bagaimana Pak Tosari ada di dalamnya. Terima kasih Pak Lukman, tapi jangan tinggalkan dulu, mungkin nanti masih ada 10 menit lagi kita tersisa waktu kita sampai kita di sini ada juga yang hadir ini, Zakia Ferry. Barangkali mungkin ada komentarnya di dalam percakapan ini. Silakan. Ini mahasiswi dari Pekalongan ini. Oh, mahasiswi Pekalongan. Ini milenial baru, berarti harus ikut ini. Bagaimana? Ada komen. Ya, tadi mengikuti percakapan kami nggak tadi? Iya, alhamdulillah sedikit karena pulang kuliah. Tapi udah pernah dengar kan apa yang diperbincangkan tadi, udah pernah dengar ya? Iya, alhamdulillah mendengar dan cukup berbangga hati. Pasti itu yang pertama jadi cucu beliau. Saya jadi merasa kok apa saya tersesat ke jalan yang benar ini. Jadi cucu seorang ketua pemimpin itu tadi luar biasa. Saya membayangkan bagaimana zaman dahulu, apakah memang tidak tabu ya seorang ulama, seorang aktivis muslim begitu masuk ke partai seperti itu. Saya sendiri ayah dulu juga ASN, tetapi sebelum tahun berapa masih bisa menjadi juru bicara partai ya. Jadi, pernah waktu kecil di partai yang berbeda dengan Eyang, mohon maaf, di Jawa Timur ya. Jadi masih bisa jadi ASN dan untuk menjadi juru bicara partai itu masih bisa. Sedangkan sekarang memang tidak, harus memilih salah satu, dan saya mungkin tidak bisa ke arah menjadi jubir partai karena seorang ASN. Eyang dulu memilih sebagai kendaraan politiknya, beliau memilih di partai memang sudah ketetapan Allah.
Jadi Allah memberikan kekuatan, memang pilihan orang-orang pilihan seperti itu. Mungkin kami diberi satu gelas ini sudah cukup gitu kemampuannya. Memang kamu kekuatannya satu gelas begitu. Jadi tidak satu teko seperti Eyang Tosari Wijaya begitu. Itu sudah membuat kami perjuangannya yang sudah sangat penuh lika-liku, apalagi dengan Eyang Tosari Wijaya. Memang itu pilihan sebagai khalifah, salah satu khalifah, kebanggaan kami. Ya, mungkin kalau saya tidak menjadi SN, jalannya juga pilih di partai begitu. Bakatnya ada ya, tapi tertahan karena jadi ASN ya. ASN. Ya, dulu aktivis di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Nah, itu sempat teman-teman lulus kuliah ya diajak mau ke partai, tapi mungkin takdir Allah yang membuat saya. Aturan bisa setengah jalan pensiun dini, bergerak lagi di partai dapat dua-dua jadinya. Tidak bisa ya, sekarang harus milih salah satu. Kalau saya tahu dulu ayah bagaimana ayah saya menjadi juru bicara, mohon maaf, partai Beringin begitu. Dan iya di Ponorogo begitu dulu. Terus sebelum tahun 2000 berapa itu ada larangan. Tapi jangan ragu, tadi cerita Golkar itu sekber Golkar. Kalau Golkar yang sekarang udah reformasi beda, jangan khawatir. Di Pekalongan partai Eyang yang mohon maaf bendera dari Eyang juga masih berkibar. Dulu basis orang tua walaupun berhadapan-hadapan dalam bentuk partai, tapi orangnya kan kompak, kata Pak Luman Hakim begitu dulu. Iya. Walaupun orangnya kayaknya berbeda, tapi kompak. Oke. Mungkin sekarang yang partainya kompak itu banyak. yang masukkan ulama ke sumur itu yang nggak kompak. Iya. Oke, lanjut. Ya, mungkin itu saya sampaikan Eyang, sehat selalu. Terima kasih ya. Kak Dubes Tosari Wijaya, ada waktu 5 menit. Tolong diresponi dari Pak Luman Hakim, dari Zakia, dan close statement. Kepada Pak Lukman. Itu yang mengapa saya jadi ketua pemimpin itu. Beliau juga yang ngasih pangkat itu. Ceritanya begini. Waktu saya diangkat jadi sekjen tahun 94, itu saya undang teman-teman ini sekitar 12 orang. Tapi anak-anak muda semua, karena begini. Saya melihat di P3 itu saya paling muda. Padahal waktu itu, kalau tahun 1994 itu berarti umur saya kan sekitar sudah 34. 36. Itu paling muda saya itu. Padahal bayangan saya Soekarno itu sudah enggak tahun 20 umur 27 sudah jadi tokoh. Kemudian Wahid Hasyim itu juga sudah jadi tokoh dalam usia muda. Saya umur 34 masih kayak begitu saja. Melihat yang lain sudah lebih tua dari saya. Yang muda-muda enggak ada. Nah, lalu saya ada inisiatif ketika saya jadi sekjen, bagaimana caranya saya ngundang sejumlah anak muda yang memang aktivis. Jadi aktivis di berbagai pergerakan di luar partai politik itu aset sebenarnya. Ada yang dari PMI, dari HMI, dari Aisyah, dari Fatayan, dari IPPNO. Nah, itu ada 12 orang saya undang itu. Ada dari PMI juga. Saya kemudian mengatakan saya butuh tenaga untuk jadi pengurus di partai. Nah, kalau Anda setuju, akan saya masukkan di pengurus partai. Dan saya kan yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan SK. Dan alhamdulillah ketua umum saya itu sangat terbuka. Saya diserahkan kepada saya yang untuk pengkaderan itu. Nah, ada 12 orang saya katakan saya akan buatkan SK surat keputusan, kemudian Anda akan menjadi pengurus DPP
walaupun namanya departemen. Nah, setelah jadi saya berikan, jadi setelah SK itu keluar, pesan saya begini. Jadi dengan SK ini Anda sekarang sudah jadi pemimpin. Ya. Jadi modalnya untuk jadi pemimpin itu SK itu. Tetapi walaupun punya modal SK, surat keputusan jadi pengurus DPP, kalau mau besar jangan tanya kepada saya. Itu adalah tanggung jawab saudara. Dan kalau Anda tidak bertanggung jawab, Anda menjadi kecil, jangan juga salahkan saya. Jadi mau besar, mau kecil itu tergantung Anda. Jadi pemimpin itu tergantung Anda. Sekarang Anda pemimpin semua. Nah, di situ muncul pertanyaan. Nah, kalau Pak Tosari bukan pemimpin, kan saya katakan saya bukan pemimpin. Mereka yang pemimpin. Kalau Pak Tosari bukan pemimpin, lalu kami pemimpin, Pak Tosari apa pangkatnya? Ya, tidak ada pangkat, saya tetap sekjen P3, saya bilang begitu. Nah, beliaulah mengatakan, oh kalau gitu Pak Tosari ketua pemimpin. Jadi saya diangkat oleh rakyat jadi ketua pemimpin. Jadi sangat demokratis sekali. Dan alhamdulillah di antara yang 12 itu, walaupun nasibnya juga ada yang buruk, gitu. Yang jadi Zainul Tauhid jadi menteri, ada Lukman Saifuddin jadi menteri, kemudian Surya Dharma jadi menteri, ada yang jadi anggota DPR, ada panitia anggaran, hampir semua jadi pejabat. Dan tidak ada syarat pakai rupiah ya? Oh, nggak ada. Boleh ditanya. Nyangoni bisa, Pak. Itu. Nah, nyangoni bisa. Biar punya sedikit, kalau ada teman datang mau pulang, punya ongkos enggak? Kasih. Dan tidak semua orang NU juga kan? Oh iya. Tidak ada. Itu makanya bukan NU. Kayak saya kan bukan NU saya. Kalau dari segi unsur saya bukan NU. Jadi Pak Antaslah gelar ketua pemimpin ya? Sangat. Jadi saya katakan begini, saya bukan siapa-siapa. Saya tetap akan menjadi. Dan saya tidak ingin mengangkat orang supaya tunduk kepada saya dan ikut saya terus. Tidak. Luar biasa. Begitu SK itu dilepas, maka besar terserah Anda, kecil memang karena Anda. Bukan karena Kata sekarang selanjutnya terserah Anda. Begitu. Ya. Luar biasa. Jadi alhamdulillah semua jadi, Ustaz. Iya, termasuk Pak Lukman Hakim ya. Ya, lo Hakim Saifuddin. Bukan saja jadi menteri, tapi juga jadi ipar. Dapat 2 ya. 2 in 1. Ya, itu tidak sengaja, karena takdir Allah saja, kata Zakia. Ya, rezeki namanya rezeki. Ya, gitu. Ya, jadi saya kira perbincangan kita ini, terima kasih Pak Lukman, Zakia. Ya, Pak. Jadi mudah-mudahan ini bisa didengar oleh kalangan milenial, karena perbincangan ini tidak hanya di Zoom ini, juga ada di YouTube, ada yang di Facebook. Kita punya. Jadi nanti kita kelihatan banyak berapa orang tuh dari luar negeri banyak yang ikut itu Pak Lukman mendengarkan omongan kita. Oleh karena itu saya agak kasihan kalau nanti ini dihentikan, yang mereka sebenarnya menunggu kita, menunggu informasi yang tidak pernah didengar. Harapannya begitu. Jadi oleh karena itu sekarang mungkin kita akan berhenti sampai di sini. Nanti habis Lebaran, Zakia, tanggal 30 Mei baru mulai lagi, karena kita mau konsentrasi puasa, menembus dosa dulu, gitu. kalau ada. Tapi Pak Lukman Hakim kalau nggak ada, kayaknya nggak lengkap nanti ini. Yang berikut ini masih seru nih. Belum selesai karena Pak Tosari belum masuk ke P3. Ini kan sudah menyangkut dunia politik. Kalau ya tidak mungkin semuanya saya bisa ingat, bisa lupa, gitu. Tapi ada Pak Lukman bisa, walaupun tidak setiap 2 minggu, ya Insya Allah. Setiap minggu. Tapi terus terang Pak Ustaz, jadi saya sebenarnya ketika jadi sekjen itu,
saya bisa sukses itu juga karena dibantu beliau. Iyalah, ini orang baik sama orang baik ketemu rendah hati dua semuanya. Nah, ada satu contoh. Begini, kita akan melakukan peringatan ulang tahun P3 tahun 77 ya Pak Lukman. 77 orang. Enggak, 8. Bukan, 97. 97 akan ada ulang tahun. Mau diadakan di Kemayoran. Ya, di Kemayoran. Sambutan itu untuk menyambut diserahkan kepada sekjen. Dan sekjen tentu tidak sanggup, kemudian saya minta Pak Lukman yang membuat pidato yang akan dibicarakan oleh ketua umum, dibacakan betul. Dan kata reformasi pertama kali selama zaman Orde Baru muncul di ulang tahun 97. Kalau ditanya sekarang siapa otaknya itu, saya bisa tangkap. Pak Tosari. Otaknya Pak Tosari. Saya cuma kan menyuruh Pak Lukman yang menulis. Jadi ada 10 reformasi yang kita yakini. Ya. Oh, waktu itu ya. Ada 10 masalah bangsa. Ekonomi, reformasi. Jadi kata-kata reformasi itu datang bisa jadi dokumen penting itu untuk sejarah perjalanan bangsa itu. Nah, kalau mau tanya dokumennya, Pak Lukman punya itu. Oh, saya juga perlu punya. ditayangkan ini. Ya. Mungkin pertemuan depan perlu ditayangkan itu 10 poin reformasi. Ya, jadi 10 akhirnya masalah bangsa. ya 10 masalah bangsa kita perlu reformasi. Nah, yang reformasi Nah, 98 aja reformasi. Nah, begitu. Jadi 97 itu kita terjadi konstatir reformasi. 10. Nah, di situ kata-kata reformasi menjadi milik masyarakat. Jadi sejarahnya sebenarnya dari Pak Lukman Hakim. Oleh karena itu saya tidak bisa dipisahkan dengan beliau karena inspirasi banyak dari sana dan saya ambil dari sana dan saya juga menyebarkan kepada orang lain. Jadi kalau gitu kalimatnya begini, meskipun bumi akan runtuh, hanya Allah lah yang bisa memisahkan kita. Iya. Nah, lalu untuk Zakia ya. Iya. Saya masuk partai itu, Mbak, dulu menjadi ormas di Ormas NU, di PMII, di IPNO, kemudian di GP Ansor, di Sarmu Musik, kemudian masuk di partai NU. Tidak pernah berpikir kepingin jadi anggota DPR, apalagi jadi dubes. Saya hanya berniat ibadah berada di partai itu. Kenapa? Partai politik itu pekerjaan ibadah. Ibadahnya itu berbentuk dakwah. Nah, sebenarnya saya ingin berdakwah lewat partai politik. Tapi pada ujungnya mendapat hadiah pangkat pekerjaan, itu hanya kebetulan hadiah dari Allah itu. Karena niatnya beribadah. Nah, kalau mau masuk partai politik, carilah yang bisa memberikan jalan untuk beribadah. Kalau cuma mau cari duit, tidak usah milih partai politik. Kita lebih baik berdagang. Jadi pengusaha. Begitu. Tapi walaupun demikian, toh juga kita tidak, insya Allah tidak akan kelaparan. Tapi Kailubas harus tetap mengawal. Oh iya. Sekarang jangan dilepas, kawal terus itu. Jadi acara semacam ini saya mentransformasi gagasan saya bahwa masuk partai politik itu adalah berniat untuk ibadah. Karena dalam ibadah itu di partai politik itu kita melakukan dakwah. Coba bayangkan kalau jadi presiden atau jadi gubernur, jadi wali kota, keputusan-keputusan tentang kepentingan Islam itu tinggal beberapa detik saja diteken. Nah, kan ibadah itu. Tapi kalau ibadah yang lain mungkin sama pahalanya, mungkin lebih besar, tapi susahnya juga agak ketulungan. Gitu. Tapi kalau jadi pejabat untuk ibadah, nah insya Allah jalannya menjadi. Jadi saya kira begitu, Mbak Zakia ya. Ikuti terus. Eyang.
Insya Allah yang akan datang tanggal 30 Mei. 30 Mei kita mulai Ya, lagi ya. kira-kira 1,5 bulan lah kita istirahat karena kita ingin melanjutkan khataman Quran supaya lebih intensif begitu. Jadi saya kira begitu. Terima kasih Pak Lukman, senang sekali bisa hadir. Mbak Zakiah ini cucu sebenarnya Pak Ustadz. Petrogo. Ya, jadi terima kasih. Salam kepada semua teman-teman dan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan dan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz. Amin. Kita tetap calling-callingan aja. Ya. Ya. Kita tutup ya. Baiklah, terima kasih kepada Kai Dubes terutama sebagai narasumber utama yang telah terus-menerus mengedukasi kita, memberikan informasi, memberikan motivasi dan menanamkan nilai-nilai keimanan, kejujuran dan keikhlasan dan idealisme yang tinggi, dan memang dulu mewarnai partai yang digeluti oleh Kai Dubes Tosari Wijaya. Tapi sekarang memang kita lihat perubahan zaman terjadi waktu demi waktu, dan kita berharap Kai Dubes harus tetap mengawalnya supaya nilai-nilai yang dulu ditanamkan dan diperjuangkan itu tetap ada walaupun ada pergeseran, supaya jangan terlalu jauh pergeserannya. Pak Lukman Hakim, terima kasih karena melengkapi acara ini dan menjadi sempurna. Tapi kami mau nahan Pak Lukman Hakim supaya pertemuan berikutnya lebih seru lagi. Insyaallah, ada bersama kami karena kami butuhkan untuk melengkapi apa yang disampaikan Pak Kai Dubes Tosari, karena makin seru. Sekarang ini beliau belum masuk di parlemen ceritanya. Kalau sudah di parlemen, jangan datang Pak Lukman Hakim akan pemilu 77 baru masuk. Ya, Zakiah jangan lupa, yang muda-muda ini sebenarnya nggak terlalu muda kali kan, tapi kita jangan kehilangan sejarah. Pesan Bung Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Kalau orang melupakan sejarah, cenderung akan masuk ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kita maunya semakin baik dan semakin bagus, dan kita bertanggung jawab atas maju mundurnya negara dan bangsa Indonesia. Mari kita tutup. Terima kasih semua. Kepada Allah kita mohon ampun, dan kepada hadirin semua terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sampai jumpa berikutnya dan selamat berpuasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.